wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita sama-sama melaksanakan kewajiban yaitu talabul ilmi dan juga tawassulan. Doakan keluarga kita yang telah menurut kita almarhum keluarga kita, mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang yang beriman mendoakan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, penting bagi kita bahwa dengan doanya dikhususkan kepada si mayit, maka si mayit akan mendapatkan langsung hadiah dari orang-orang yang mendoakannya. Amin. Dan juga ada keterangan, laulal hayata la halakal amwat. Seandainya tidak ada yang mendoakan si mayit, tidak ada orang yang mendoakan ahli kubur, niscaya mereka akan celaka semuanya. Karena setiap manusia pasti ada kesalahan dan dosa-dosa. Untuk kita sering mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, atau Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Apalagi sebutkan namanya, nama bapak kita bin dengan binnya, langsung insyaallah. Sekali lagi, ini merupakan preferensi bagi kita. Saudara kita banyak yang mendahului kita. Kemarin Ustaz Mansur Muhammad Ikhlas bin Samroji hari Seninnya, juga hari Ahadnya tamat saya, sehingga nggak bisa nengok karena sudah di rumah sakit susah. Walaupun tidak COVID, di-COVID-kan. Dua paman saya meninggal, bedanya cuma berapa hari. Kita hanya menunggu giliran. Siap tidak siap, takut tidak takut, kita harus mempersiapkan diri dalam kematian. Orang yang cerdik adalah orang yang selalu ingat tentang kematian. Kenapa? Karena orang yang ingat mati tidak akan maksiat. Boro-boro naik maksiat, sia-sia malam. Untuk bagi orang yang selalu mengingat kematian, insya Allah orang yang mengingat kematian panjang umur. Kenapa? Karena orang yang mengingat kematian hati-hati dalam hal makanan. Coba lu tesiun pae mah, tebut di jalanan tesiun pae, akhirnya modal berangkat. Tapi orang yang ingat kematian takut hati-hati, takut belum ada bekal, takut mati dalam keadaan suul khotimah. Tapi orang yang beriman, yang beribadah, jangan takut dengan kematian, karena kematian itu pasti hak. Kematian jalan, sebagaimana sabda Rasulullah, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian merupakan jalan yang bisa menghubungkan antara kekasih dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman jangan takut mati. Arek corona, arek jantung, arek ginjal, pasti akan mati akhirnya. Benar? Arek kolot, arek muda, arek anak-anak, akhirnya mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama likulli nafsin wa innama tuwaffana ajrukum yaumil qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala. Faman zuhziha 'anil nari
illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah hanya senda gurau saja, hanya permainan sebentar, paling lama 63 tahun itu umat Rasulullah. Yang lebih dari 63 tahun itu bonusnya, harus sadar diberikan bonus. Makin tua makin banyak ibadah, makin tua makin banyak baca Al-Quran, makin tua makin banyak baca sholawat, makin tua makin banyak sedekah, makin tua makin banyak zikrullah, makin tua makin taqarrub kepada Allah. Itulah hakikatnya orang yang berkah umurnya. Adapun alhamdulillah kita sudah masuki bulan Dzulhijjah. Sekarang malam kelima bulan Dzulhijjah. Jangan sampai kita tidak tahu tentang amalan di bulan Dzulhijjah. Bahwa puasa satu hari di bulan Dzulhijjah nilainya sama dengan puasa setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min ayamin ahabba ila ta'ala an yaquda fiha min ashri dzulhijjah ya'dulu sawma kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli yawmin minha qiyamu lailatul qadri." Dia adalah suatu hari yang mana Allah lebih suka dipakai ibadah di dalamnya, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah senang di tanggal 1 kita sholat berjamaah, kita wiridan, kita baca Al-Quran, kita puasa, kita sedekah, kita baca sholawat, baca Al-Quran. Allah lebih senang daripada bulan-bulan yang lain. Yu'dalu sawma kulla yawmin minha, yu'dalu sawmu kulli yawmin minha siyama sanatin. Sebanding puasa satu hari di bulan Dzulhijjah, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ya. Wa qiyamu kulli yawmin minha qiyamatul qadri. Dan bangun malam pada bulan Dzulhijjah maka seperti orang yang mendapatkan malam qadar 10 hari. Bayangkan kalau waktu cuma 1 kali malam qadar. Manfaatkan supaya kita mendapatkan keberuntungan, ya, seperti yang tadi bahwa orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang tadi, ya. Bagaimana puasanya? Yang paling afdal 2 hari, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. 1 hari, 2 hari, 3 sampai itu sunat biasa. Yang muakkadnya yaitu pada tanggal 8 hari tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah. Bagaimana fadilahnya? Wal yaumul tsaminu ayyamul ladzi yusama yaumat tarwiyah. Pada hari ke-8 dinamakan hari tarwiyah. Man shamahu u'tiya minal ajri ma la yaklamu illa Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang tahu ma la yaklamu, tidak ada yang tahu pahalanya illa Allah Ta'ala, malaikat hanya Allah yang berikan pahala. Malaikat pun tidak tahu pahalanya, ya. Sedangkan yang tanggal 9-nya hari Arafah, wa yaumut tasi'u al-yaumul ladzi huwa yaum Arafah. Pada hari 9 namanya hari Arafah. Man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqilatin. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka akan menjadi penebus dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. 2 tahun diampuni. Tahun yang lalu kita banyak dosa, dosa nipu, dosa akolot, dosa tetangga, dosa pemertua, dosa-dosa yang lalu, kecuali dosa besar yang akan diampuni kecuali bertobat. Dosa-dosa kecil, ya, dosa orang tua itu dosa besar,
seandainya kita karena nggak sengaja dengan orang tua bentrok sedikit, paham biasa suka gitu kan, wajar manusiawi. Insya Allah kalau kita puasa di bulan Dzulhijjah akan diampuni dosa kita, kecuali dosa besar, dosa bertobat. Dan juga dosa yang akan datang sebelum kita melakukan dosa sudah diampuni, tapi insya Allah begitu mau berdosa Allah tarik sehingga selamat tidak berbuat dosa. Ya. Dapat siapa lain? Man shoma yaum Arafah min Dzulhijjah kata Allah Ta'ala law siyama sittina sanatan. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka Allah akan mencatat baginya ibadah puasa selama 60 tahun. Puasa Arafah nilainya sama dengan puasa 60 tahun. Wa kata Allah Ta'ala minal qanitin, dan Allah mencatat selama 60 tahun tidak berbuat maksiat, berbuat taat terus. Ini hanya supaya kita semangat. Orang lain melaksanakan ibadah haji walaupun di kita tidak, karena mungkin ada sedikit halangan, ya. Karena ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu di perjalanan dan situasinya memungkinkan ada keselamatan. Tapi kalau misalnya situasi zaman sekarang mungkin orang takut dengan virus corona sehingga tidak jadi berangkat, yang penting udah niat insya Allah, ya. Bagi orang yang mampu di perjalanannya. Oleh karena itu bahwa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 semua ibadah kecuali puasa hanya 9 hari. Puasa tasik nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun ada puasa Nabi Daud nggak boleh, haram. Kata jangan puasa Nabi Daud lah. Kita punya Nabi yang paling agung, Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa Nabi Daud, seandainya dia sakit harus mengkodok, gimana mengkodoknya? Ya, Nabi Daud itu puasanya 6 bulan, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kalau kita jangan ikut-ikutan, kita ada puasa Senin Kamis lah, puasa Bait, puasa Muharram, puasa Shaban, puasa Dzulhijjah, puasa Syawal, masih banyak. Kita nggak akan mampu puasa Nabi Daud. Ya, kita umat Nabi Muhammad SAW yang ringan saja. Bagaimana orang yang berkurban? Ya, di sini terangkan wal yaumul ashiru wa yaumul adha. Hari ke-10 namakan hari raya Idul Adha, hari memotong hewan. Ya, man qaraba qurbanan fihi fa bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Barang siapa yang berkurban dengan satu hewan kurban, maka tetesan darah yang pertama menetes ke tanah, 1 tetes saja, maka akan diampuni semua dosa-dosa orang yang berkorban. Bukannya itu, ya. Wa dzunuba iyalihi, dan diampuni semua keluarganya. Satu orang yang berkorban, 7 turunan diampuni, ya. Inilah fadilahnya berkorban. Bagaimana nggak mampu berkorban? Insya Allah niatkan nabung, ya, niatkan nabung. Setahun belum juga mampu karena sudah niat berkorban, maka dia mendapatkan nilai 1 korban walaupun belum berkorban karena niat. Niatul muslim khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amal ibadahnya. Kita belum berkorban tapi niat yang lainnya belum ada nisabnya. Setahun belum nisab, dapat nilai 1 korban. 2 tahun nabung belum juga, karena banyak keperluan, banyak hutang dan sebagainya. Tapi masih niat nabung 2 tahun, maka nilainya 2 berkorban. 3 tahun juga sama, sampai 4 tahun baru dia membeli hewan kurban. Inilah orang-orang yang punya niat kencang, insya Allah. Bagaimana mampu juga? Baru beli kue, biasa kita beli misalnya. Anak kecat kapal apa, misalnya itu kan. Insya Allah pas hari hanya, pas hari Idul Adha, kita punya uang berapa, sedekahkan kepada orang yang sedang memotong hewan kurban. Punya air,
punya makanan, sang goreng, comrok, balak-balak, simpen ke masjid, jangan kudu contoh hewan kurban yang semuanya makan, maka pahala luar biasa. Sebagaimana keterangan, wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'atsallahu ta'ala yaumil qiyamati amina wa yakunu mizanuhu athqala min jabalin uhudin. Barang siapa yang memberikan makanan ketika orang sedang memotong hewan kurban pas hari haknya kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan pemotongan kurban, atau sedekah fihi, atau sedekah yang lainnya, bisa dapatin berupa makanan atau minuman atau uang, ya. Ba'atsallahu ta'ala yaumil qiyamati aminan, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan aman sentosa. Aman dari hisaban, aman daripada sirat, ya, aman semuanya. Dan ditimbang pahala yang tadi makanan itu, wa yakunu mizanuhu athqala min jabalin uhudin, maka berat timbangannya ketika ditimbang pada hari kiamat, maka makanan minuman tadi yang kita sedekahkan pada pas hari haknya ketika orang sedang memotong hewan kurban, maka lebih berat daripada gunung Uhud. Dan kita tidak mau berkorban tenaga tuh mantuan, tapi insya Allah, ya, karena di sini lagi musim COVID, mungkin kita dibatasi lah. Orang luar jangan sampai masuk. Kenapa? Takut tular. Ya, cukup buat kita saja. Takut nanti membawa masalah, ada yang kontrol dari RT, dari RW, takutnya nanti kita begitu memotong korban ada aparat, ya, yang begitu banyak kerumunan, orang lain, orang luar, kita yang kena dampaknya. Ya, mudah-mudahan kita saling mengingatkan, dan kesepuhan Pak Haji Mahmud, Pak Sayuti, ya, yang mengawasi kami semuanya sebagai pengurus DKM, minta bimbingan, ya, minta sarannya supaya ini pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan kurban berjalan dengan aman, tertib, dan selamat semuanya, sehat semuanya. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita lanjutkan dengan zikir yang dipimpin oleh Ustaz Haji Sadis. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada salawat dan salam semoga diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersama-sama Astaghfirullah.